Oke, Masya Allah ya. Kita mulai ya guys. Oke, kita mulai sebentar ya. Boleh ya. Nah, tadi ada yang nanya nih, menarik nih. Boleh nggak zakat mal itu kita serahkan waktu THR aja? Kayak gitu. Siap Mbak Enok, ada-ada aja loh Mbak. Boleh, tapi belum di absen. Oke, menarik nih pertanyaannya ya. Coba aku jawab pelan-pelan ya guys. Kita ngobrol aja. Pastikan teman-teman udah mandi. Yang nggak mandi tahan nafas sekarang. Kemudian duduk antara 2 sujud 7 tahun ya. Oke ya guys. Tadi ada yang nanya nih teman-teman. Ustazah gimana? Apa ya tadi pertanyaannya ya? Lupa aku. Lupa lagi geng. Siap Mbak Ernita Didit, lupa aku. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullah, maaf ya teman-teman ya. Oke, aku apa ya tadi aku mau jawab, kayak penting deh ya. Oke, udah lupa guys, catat lagi guys. Oke, kalau subuhnya kesiangan, apa boleh mulai sholat gak? Tetap harus sholat seperti biasa ya, tetap harus sholat seperti biasa. Terus ada yang nanya lagi nih, kalau seandainya sedekah subuh, oke, kalau seandainya zakat mal, bener. Zakat mal itu boleh diserahkan saat THR nggak sih? Jadi begini, menarik nih teman-teman. Ada orang yang mengumpulkan zakat mal itu selalu dia serahkan di waktu THR. So far nggak masalah. Cuman problemnya adalah kalau kita menyerahkannya saat THR, takutnya kita serahkan kepada orang yang tidak tepat, karena zakat itu harus jelas siapa yang menerimanya. Jadi tidak bisa ke semua orang, ke semua anak. Kalau orang kaya nggak bisa. Saja sedekah subuh harus habis subuh atau bisa siang hari. Sedekah subuh itu dikumpulkannya di waktu subuh, nanti diserahkannya di siang hari, itu nggak jadi masalah. Tapi dikumpulkannya di waktu subuh. Gimana hukumnya tadarusan dibagi-bagi? Nggak masalah dibagi-bagi tadarusan atau khatam Quran. Coba, kalau khatam Quran dibagi-bagi boleh, tapi syaratnya misalnya aku juz 1, Mbak Vina juz 2, Mbak Entis juz 3, Mbak Supatmi juz 4 misalnya. Tapi kita harus mendoakan pahalanya untuk teman-teman lain. Kalau kita nggak doakan, kita nggak dapat. Kita cuma dapat pahala tadarusan kita yang kita baca doang. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi yang kita dapat, yang kita baca doang, kayak gitu ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, apa hukumnya? Menarik nih guys. Saya itu sakit hati kalau teman saya samping rumah saya itu jualannya mirip kayak saya. Mungkin Mbak Laris nih, terus dia ikut-ikutan kayak gitu ya. Ini suara aku jelas ya guys. Oke, aman ya. Nah, jadi aku mulai aja ya guys, nggak apa-apa ya. Jadi gini, teman kita laris, terus teman-teman kita ikutan. Sebenarnya ada hukum buat teman-teman kita dalam hadis arba'in, tidak boleh menjual di atas jualan kawan kalau dia kawan, iya kan? Nah, itu adabnya, tidak boleh jual di atas jualan kawan. Makanya ketika ada temanku yang menjual sesuatu, maka aku menghindari jualan hal yang sama. Itu di offline ya pada masanya, bahkan sampai saat ini juga kayak gitu. Nah, tetapi bagaimana kalau kita terdampak nih, ternyata jualan kita yang ditiru orang? Teman-teman ridho aja, teman-teman ikhlas aja, karena rezeki nggak bakal ketukar kok teman-teman. Orang-orang tahu kok. Maka yang kita jual itu sebenarnya bukan produknya, tapi akhlak kita. Ketika kita jualan cabai, sebelah juga jualan cabai, sebelah juga jualan cabai, maka yang kita nampakkan apa? Kita lebih ramah, kita lebih wise, lebih bijaksana, lebih menerima saran, lebih kalau ada apa-apa bisa dikomunikasikan, seperti itu. Sehingga orang itu belinya bukan barangnya, tetapi servisnya. Apalagi orang-orang yang sudah menengah ke atas, kadang-kadang dia nggak beli barang, dia cuma beli jasa. Ya teman-teman, aku cerita, aku beli kendaraan ya. Kalau aku beli kendaraannya di kota lain, itu aku bisa lebih murah sampai 50 juta. Di Jakarta misalnya, barangnya langsung datang dari Jakarta. Tapi aku tidak memilih beli di sana. Aku boleh lihat barangnya di Jakarta, tapi aku tetap belinya di sini karena barang yang aku beli nggak ada di sini. Contoh barangnya misalnya. Kenapa? Karena aku menghargai dia yang ada di sini, sehingga aku jauh lebih mudah, pelayanannya bagus, ada apa-apa aku bisa langsung ke orangnya. Aku rela kehilangan uang untuk membeli servisnya. Nah, ini yang kita service customer satisfaction itu bahasanya. Nah, itu yang dimaksud dengan
Sebenarnya orang nggak sekedar beli barang guys, tapi orang beli pelayanan dan keramahan. Oke, jadi tenang aja, wise aja, tingkatkan iman, minta sama Allah rezeki lebih bagus. Oke, maaf ya, ini aku jelasin lebih panjang karena jarang ditanyakan ya. Oke, Ustazah, apa boleh sedekah subuh 1.000 rupiah? Boleh, 500 perak pun boleh, nggak masalah. Catat lagi aja pertanyaannya ya. Gimana kalau sedekah subuh kepake tapi diganti di hari yang sama? Sebenarnya sih bukan sedekah subuh kepake ya, nggak jadi sedekah gitu namanya. Ya Mbak Nursiah, kalau nggak jadi sedekah nggak apa-apa, tetap dapat pahala satu kebaikan. Karena dalam hadis arba'in, kebaikan yang tidak jadi kita kerjakan, kita tetap dapat pahala satu kebaikan. Tapi kalau kita serahkan, kita dapat pahala penuh. Ya boleh diganti di hari yang sama atau besok, atau nggak diganti pun nggak masalah. Cuman untuk membentuk konsistensi kita ganti ya. Ustazah, kalau telat sholat subuh, gimana qobliyah subuhnya? Selagi masih ada waktu subuhnya, maka teman-teman masih bisa melakukan qobliyah subuh. Misalnya bangunnya 4.30, azannya 4:40, bangunnya jam 5:10, masih worth it untuk melakukan qobliyah subuh, baru kemudian melakukan sholat subuh ya teman-teman ya. Ustazah, gimana kalau sedekah subuh baca doa? Cuma niatkan pakai baca bahasa Indonesia aja, nggak masalah. Pakai bahasa Indonesia is okay, nggak masalah ya. Oke, nge-like teman-teman ya, siap ya. Ustazah, apakah fidyah boleh diganti uang? Saranku pakai beras, karena dalam dalil dikatakan fafidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu makanan dalam bentuk fakir miskin, ke fakir miskin. Ta'am makanan, dalam Al-Quran berbentuk makanan, meskipun pada beberapa wilayah itu yang misalnya nih kita fidyah di daerah Sumatera Barat, mereka udah banyak beras, masa kita pakai beras lagi ngasih fidyah gitu kan? Mereka udah petani semua kayak gitu, maka kita boleh ganti dengan uang, begitu kata Imam Hanafi ya. Ustazah, berdoa setelah ruku itu juga mustajab ya, nggak ada masalah kalau mau dilakukan ya. Tapi yang lebih masyhur sujud terakhir ya. Ustazah, habis berwudu bermake up boleh nggak? Nggak jadi problem ya. Habis wudu bermake up, habis wudu bermake up itu nggak ada problem ya. Cuman kalau seandainya teman-teman berwudu lalu kemudian teman-teman bermake up dulu baru berwudu, coba dilihat make upnya. Kalau make upnya itu waterproof, maka harus dihapus sebelum berwudu. Tapi kalau make upnya tidak waterproof, tidak perlu dihapus. Oke. Ustazah, sebentar ya. Sebentar. Oke ya. Oke, Ustazah hadir di majelis ilmu tapi selfie nggak ada problem asal jangan berlebihan dan memahami hakikatnya bahwa hadir dalam majelis taklim itu adalah tujuannya untuk belajar ya. Kalau kita pakai selfie nggak ada problem karena secara hukum foto nggak ada masalah ya. Secara hukumnya itu foto nggak ada masalah, cuma problemnya adalah kalau datangnya cuma untuk itu, wah repot itu guys ya. Ustazah, sedekah subuh setelah cukup kita sedekahkan, gak ada masalah ya. Setelah cukup kita sedekahkan by transfer, gak masalah ya. Ustazah, oke, saya belum niat umroh tapi teman ngajak, akhirnya daftar tapi hati ngerasa seneng. Apapun motivasi kita melakukan ibadah, kerjakan aja ya, kerjakan aja, nggak apa-apa Mbak Yanti. Ustazah, saya sebentar ya. Kalau sakit gigi, sholatnya tutup bibir gimana? Kalau kita sakit itu berarti dalam keadaan darurat ya, sholat tutup bibir nggak apa-apa. Jangankan sholat tutup bibir, sholat baring pun nggak apa-apa, namanya sakit. Oke. Ustazah, saya oke, aman-aman ya, thank you ya teman-teman ya. Oke, kalau subuhnya kesiangan niatnya nggak usah qodho, sholat aja kayak biasa. Oke. Sedekah subuh buat anak kuliah is nggak masalah. Cara menebus kafarat, dosa apa dulu? Kafarat tuh beda. Kafarat berhubungan di siang Ramadan beda. Kafarat nazar beda. Kafarat sumpah beda. Mau kafarat apa? Aku jelasin. Oke. Ustazah, gimana cara menghindari dosa ghibah? Yang pertama adalah filter kawan. Jangan sampai punya kawan yang suka ngomongin orang. Yang kedua, kalau kedapetan orangnya, alihkan pembicaraan atau puji orang yang sedang dia ghibahkan. Oke, dia sombong loh, endah juga kok, kemarin dia baik-baik aja kok, kayak gitu ya. Oke ya, Ustazah, oke sebentar ya. Gimana cara bayar hutang puasa 10 tahun yang lalu, ibu hamil dan menyusui?
pasti jumlahnya, kalau pasti jumlahnya ganti Mbak kodo puasa atau Mbak bayar fidyah 1,4 kilogram beras per harinya kali berapa banyak Mbak tidak berpuasa. Misalnya nggak berpuasanya misalnya 7 hari, 1 bulan, ya udah kali aja. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Barakallah, iya. Kalau makan kue atau minum teh, apakah batal wudunya? Kalau makan tidak membatalkan wudu. Makan, minum tidak membatalkan wudu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, saya sakit, kadang nggak sholat keluar kencing. Saya pakai pampers, sholat aja dalam keadaan baring, nggak ada masalah ya. Ketika kencing itu nggak terasa dalam sholat, abaikan, karena itu ketidaksengajaan. Tapi kalau terasa, tinggal berhenti aja sholatnya ya, nanti diulang lagi. Teman